membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Adapun materi yang akan dimakan oleh Bapak Abdul Aziz MPD dengan judul Belajar di Masa Pandemi atau COVID-19. Kepada untuk mempersingkat waktu kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini merupakan hari kedua masa MPLS kita siswa baru atau peserta didik baru SMA 4 Maros tahun pelajaran 2020-2021. Adapun materi untuk sesi pertama ini sebenarnya ada dua, bahkan ada tiga. Yang pertama, yang menjadi inti dari pembahasan kita hari ini kali ini adalah bagaimana atau apa sih sebenarnya kurikulum yang berlaku di SMA 4 Maros ini. Kemudian, bagaimana peraturan akademik yang diberlakukan di SMA 4 Maros dan bagaimana peserta didik belajar di masa pandemi COVID-19. Jadi materi ini yang kita akan sajikan beberapa menit ke depan, sehingga anak-anakku sekalian, saya sangat berharap bisa menyimak dengan sebaik-baiknya. Baiklah, kita awali dengan perkenalan. Jadi yang pertama, ini biodata saya. Nama saya Dr. Andes Abdul Aziz MPD, itu nama lengkap. Tempat tanggal lahir Binjai 3 Juli 69 dengan alamat BPN Haji Banca Blok M46 nomor 21 Maros. Dengan mata pelajaran yang diampu, ini mungkin kita sudah tahu dari kemarin bahwa guru-guru sudah dibuat profilnya, dan untuk mata pelajaran saya secara kebetulan saya adalah guru bahasa Jerman. Oke, kita masuki kurikulum SMA Negeri 4 Maros. Yang melatar belakangi pelaksanaan kurikulum di SMA 4 Maros itu tetap mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan bahwa kurikulum tetap mengacu pada standar isi, SKR, dan standar kompetensi lulusan dan kompetensi dasar serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Apa sih sebenarnya kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan kurikulum SMA 4 Maros yang pertama memberikan kesempatan kepada peserta didik, jadi seluruh peserta didik untuk belajar, untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui belajar aktif, kreatif,
efektif, dan menyenangkan. Jadi ini sebenarnya juga mengacu kepada 4 pilar pendidikan. Selanjutnya, tujuan penyusunan kurikulum yang menjadi acuan bagi SMA Negeri 4 Maros dalam penyusunan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta potensi yang ada di Kabupaten Maros. Jadi kurikulum ini disusun dengan prinsip berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Ini sebenarnya mengacu dari PP nomor 19 tahun 2005 yang kita sudah bahas tadi dari awal. Mengenai visi dan misi sekolah, ini kita sudah bahas juga kemarin yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa visi sekolah mewujudkan sekolah yang unggul dalam prestasi, berbudi pekerti luhur, berbudaya lingkungan, berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang dilandasi iman dan takwa. Ini sangat diharapkan para peserta didik, terutama peserta didik baru yang baru bergabung dengan SMA Negeri 4 Maros, agar betul-betul memahami visi dan misi sekolah tersebut. Dari visi tersebut, maka misi sekolah itu yang pertama menumbuh kembangkan sikap disiplin, semangat, jujur, kreatif, dan inovasi kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga administrasi sekolah, menumbuhkan sikap peserta didik untuk berprestasi dan berbudaya yang dilandasi iman dan takwa. Jadi ini tuntutan untuk peserta didik dalam misi sekolah. Salah satunya menumbuhkan sikap peserta didik untuk berprestasi dan berbudaya yang dilandasi iman dan takwa. Kemudian sekolah juga mengembangkan kelompok pintar, KIR, Paskibraka, Pramuka, PMR, Sispala, seni olahraga pada kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Nanti ada pembahasan lebih lanjut tentang ini. Kemudian selanjutnya menumbuhkan pendidikan karakter, juga sudah kita bahas kemarin, pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam pembelajaran berkelanjutan. Ini untuk materi pencegahan kerusakan juga akan disampaikan di kegiatan MPLS ini. Kemudian meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan budaya bangsa sebagai sumber kearifan berpikir, bersikap, dan bertindak. Yang ketujuh, menciptakan kondisi belajar yang lebih nyaman dan kondisif bagi warga sekolah. Jadi di sini juga sekolah senantiasa berbenah untuk menciptakan kondisi belajar yang lebih baik, yang meningkat. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Jadi ini visi dan misi kita harus betul-betul kita, kalau perlu dihafal dan diamalkan sebaik-baiknya, baik selama kita menjadi siswa SMA 4 Maros maupun ketika nanti kita sudah berada di luar SMA Bantimurung beberapa tahun ke depan. Kemudian tujuan sekolah, di sini ada beberapa. Menumbuhkan komitmen warga sekolah untuk berubah, berjiwa mandiri dan berdedikasi tinggi yang berkarakter.
kembali lagi ke pendidikan karakter. Kemarin kita sudah bahas. Kemudian memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional yang mampu melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian menumbuhkan budaya mutu dan harapan prestasi tinggi di lingkungan sekolah dan tidak melupakan ilmu pengetahuan, iman, dan takwa. Kemudian memiliki fasilitas yang cukup, berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka menunjang pembelajaran yang berbasis sehingga dan berwawasan lingkungan hidup. Jadi di sekolah kita ini, di bagian sarana itu, sekolah kita bahkan sudah memiliki ada 3 laboratorium komputer yang kita bisa gunakan untuk pembelajaran. Namun karena kondisi kita hari ini, saat ini dan mungkin di semester ini, kita belum bisa belajar secara tatap muka, sehingga fasilitas-fasilitas ini mungkin suatu saat nanti kita akan bisa gunakan. Kemudian melaksanakan pembinaan kesiswaan, kegiatan eskul secara efektif yang berkarakter dan berbudaya lingkungan hidup. Mampu bersaing di setiap lomba keilmuan tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Dan ini kita sudah buktikan. Sekalipun belum maksimal, kita akan berupaya meningkatkan baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Prestasi-prestasi kita di tingkat kabupaten itu luar biasa. Di tingkat provinsi dan bahkan kita sudah ke tingkat nasional, dan sekali waktu kita sudah pernah ke jenjang internasional. Alhamdulillah. Kemudian meningkatkan upaya pengendalian lingkungan hidup, kemudian meningkatkan upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, memberikan bekal pengetahuan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita memasuki struktur kurikulum. Ini juga sudah kita bahas kemarin. Kita lihat sepintas saja kembali bahwa struktur kurikulum itu memuat kelompok mata pelajaran agama dan budi pekerti, kemudian kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kemudian mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian kelompok estetika. Nah, di kurikulum 2013 ini dibagi menjadi yang pertama, kelompok mata pelajaran wajib A. Kemudian kelompok mata pelajaran wajib B dan kelompok mata pelajaran C. Jadi di kelompok wajib A itu terdiri atas mata pelajaran pendidikan agama dan pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, dan sejarah Indonesia. Jadi itu yang berada di kelompok mata pelajaran wajib A. Kemudian mata pelajaran wajib B, itu ada juga beberapa mata pelajaran di situ yang tergabung dalam kelompok estetika tadi. Yang pertama ada seni budaya, PJOK, bahasa daerah, prakarya. Kemudian di kelompok peminatan atau kelompok C terdiri dari 3 peminatan, namun untuk di SMA Negeri 4 Maros ini kita jalankan hanya 2 peminatan saja. Yang pertama, kelompok mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam. Jadi biasanya disingkat dengan MIPA, kelompok MIPA. Jadi nanti kelasnya juga akan dibagi. Kelas MIPA 1, MIPA 2, dan seterusnya. Yang terdiri dari mata pelajaran wajibnya matematika peminatan, fisika, biologi, kimia,
Sedangkan untuk kelompok jadi untuk kelompok ilmu pengetahuan sosial atau sering dikatakan dengan IPS dengan ciri khas mata pelajaran geografi, sejarah. Jadi sejarah muncul kembali di sini. Jadi ketika kita masuk di kelas IPS, berarti kita dapat sejarah 2 kali, sama dengan di kelas IPA. Kalau kita berada di kelas IPA, maka kita akan mendapatkan matematika 2 kali. Ada matematika wajib dan ada matematika peminatan. Kemudian yang ketiga mata pelajaran sosiologi dan antropologi dan mata pelajaran ekonomi. Kemudian untuk peminatan bahasa, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, ini diantaranya bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Mandarin. Namun yang tersedia untuk di SMA 4 Maret ini kita hanya punya satu, yakni bahasa. Kita sudah lihat di profil guru kemarin, yang ada hanya guru bahasa Jerman, tidak ada guru bahasa Mandarin, tidak ada guru bahasa Jepang. Dan satu mata pelajaran budaya, yakni antropologi. Kemudian dari ketiga kelompok ini ditambahkan ada namanya mata pelajaran pendalaman minat dan atau mata pelajaran lintas minat. Nah, yang kita miliki di SMA 4 Maret ini, kita hanya berada pada mata pelajaran lintas minat. Jadi mata pelajaran lintas minat yang kita siapkan di sekolah itu kita sudah tawarkan melalui angket yang kita sudah isi. Kita sudah mengisi beberapa hari yang lalu. Kemudian kami sudah terima dan ada yang memilih mata pelajaran bahasa Jerman dan ekonomi. Ada yang memilih mata pelajaran bahasa Jerman dan bahasa Indonesia. Ada yang memilih mata pelajaran bahasa Indonesia dan biologi. Ada yang memilih bahasa Jerman dan kimia. Nah, ini nanti kita akan fasilitasi sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya mata pelajaran lintas minat ini nantinya akan bergabung dengan mata pelajaran kelompok C. Jadi tidak bisa dibedakan lagi kalau sudah kita laksanakan, maka dia sudah bergabung di kelompok C, sehingga mata pelajaran kelompok C-nya itu menjadi 6 mata pelajaran. Jadi ada 6 mata pelajaran. Kenapa dikatakan lintas minat? Karena ketika kita memilih peminatan matematika IPA, maka secara otomatis kita harus belajar mata pelajaran dari kelompok IPSK atau kelompok bahasa sesuai dengan kita tadi. Begitu pula ketika kita berada di kelompok IPS, maka otomatis kita harus memilih mata pelajaran lintas minat yang berada di peminatan matematika IPA atau di peminatan bahasa. Untuk siswa atau peserta didik yang berada di kelas 10, maka di sini ditetapkan 2 lintas minat, 2 mata pelajaran lintas minat, sehingga di sini muncul 6 jam. 6 jam pelajaran itu dibagi 2, masing-masing 3. Sehingga jumlah total mata pelajaran keseluruhan di kelas 10 itu menjadi 14 mata pelajaran yang dibagi menjadi 42 jam pembelajaran per minggu. Sehingga kita belajar 1 jamnya itu 8 jam pelajaran.
Nanti ketika kita berada di kelas 11 dan kelas 12, ini mata pelajaran yang masing-masing 3 jam, itu akan berubah menjadi 4 jam. Berubah menjadi 4 jam. Semuanya berubah menjadi 4 jam. Ditambah mata pelajaran yang wajib tadi, yang 24 jam itu. Wajib A dan wajib B. Jadi akan menjadi 44 jam. Untuk kelas 10 ini juga sekarang sudah jadi 44 jam karena kita harus melaksanakan Pergub Peraturan Gubernur tentang pembelajaran muatan lokal bahasa daerah. Jadi untuk sementara kelas 10 itu ada mata pelajaran bahasa daerah. Bahasa daerah yang kita siapkan di sini adalah bahasa daerah Bugis. Karena mayoritas penduduk Timur itu berbahasa Bugis. Oke. Selanjutnya ini pengertian-pengertian ini saya kira tidak terlalu mungkin untuk kita bahas di sini, tapi kita bisa lihat. Yang kedua, mata pelajaran wajib harus diikuti oleh seluruh peserta didik dan mata pelajaran pilihan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka. Misalnya peminatan tadi memilih peminatan IPA, maka hanya memilih mata pelajaran lintas minat. Dua mata pelajaran lintas minat yang disiapkan oleh sekolah, yang difasilitasi oleh sekolah untuk ditambahkan ke mata pelajaran peminatannya. Kemudian kita lihat yang ketujuh, mata pelajaran pilihan lintas minat, yaitu mata pelajaran yang dapat diambil oleh peserta didik di luar kelompok mata pelajaran yang dipilihnya tetapi masih dalam kelompok peminatan lainnya. Mata pelajaran pilihan lintas minat dan mata pelajaran pendalaman bersifat opsional atau pilihan. Dapat dipilih keduanya atau salah satu. Sehingga untuk SMA 4 Maret ini kita memilih mata pelajaran pilihan lintas minat. Kenapa bukan pendalaman? Pendalaman itu harus bekerja sama dengan pihak luar. Misalnya harus bekerja sama dengan perguruan tinggi. Jadi kita harus mencari perguruan tinggi yang mampu membina sekolah kita, dan itu sangat terbatas. Itu harus melalui persetujuan dari kementerian. Selanjutnya, nah kita lihat kelompok pengembangan diri. Untuk pengembangan diri ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, ini beberapa kelompok pengembangan diri yang kita siapkan di SMA 4 Maros. Ada yang berbentuk bimbingan dan ada yang berbentuk kelompok ekskul. Contohnya, di sini ada kegiatan pramuka, PNR, Siskala, Paskibra, kelompok karya ilmiah remaja, sanggar seni, pembinaan keagamaan dalam bentuk ikramuni, PIK, KRR, dan UKS, kemudian kelompok pintar mata pelajaran dan komunitas peduli lingkungan atau sering disebut dengan kompling. Seluruh kegiatan ekstra ini dikelola secara
terorganisir di SMA 4 Maros melalui pembinaan Bapak dan Ibu guru pembina, dan kepengurusannya ditangani oleh peserta didik yang tergabung dalam beberapa organisasi tersebut. Sehingga nanti para peserta didik kelas 10 ini atau peserta didik baru diharapkan bergabung di beberapa kelompok-kelompok organisasi tersebut. Jadi setiap peserta boleh memilih lebih dari satu eskul atau kelompok pembimbingan yang disiapkan oleh sekolah, tergantung kesanggupan anak-anakku sekalian membagi waktunya. Selanjutnya mengenai masalah penilaian. Penilaian untuk kurikulum 2013 ini, sekalipun kita berada di masa pandemi ini, penilaian sekolah, baik itu dari guru mata pelajaran maupun dari penilaian karakter dari berbagai pihak, penilaian keterampilan, penilaian sikap itu tetap dilaksanakan. Yang meliputi penilaian harian. Penilaian harian di sini maksudnya bahwa peserta didik itu dinilai setiap pembelajaran, setiap kompetensi dasar yang disajikan oleh Bapak dan Ibu guru untuk setiap mata pelajaran. Kemudian penilaian yang kedua, ada namanya penilaian akhir semester atau biasa disebut dengan PAS. Penilaian akhir semester ini dilaksanakan setiap akhir semester yang berjalan. Untuk kurikulum 2013, penilaian akhir semester ini dilaksanakan biasanya di pertengahan tahun pelajaran, yakni dilaksanakan pada bulan Desember. Dan itu nanti dari hasil penilaian harian dan penilaian akhir semester ini akan muncul laporan hasil belajar peserta didik. Itu nanti akan dibagikan setelah satu semester selesai. Kemudian yang ketiga, penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun ini dilaksanakan setelah satu tahun pelajaran dilaksanakan. Jadi setelah penilaian harian, penilaian akhir semester, kita kembali lagi ke penilaian harian untuk semester berikutnya dan penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun ini mengukur kompetensi peserta didik selama satu jenjang pendidikan. Apakah peserta didik tersebut berhak naik ke kelas atau naik kelas berikutnya atau tidak. Dengan memperhatikan ketuntasan belajar, nah ini, kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Dengan kriteria, siswa dinyatakan tidak naik kelas apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar yang ditetapkan atau lebih dari 2 mata pelajaran yang tidak tuntas. Jadi, ketika seorang peserta didik tidak mampu menuntaskan seluruh mata pelajaran atau setidak-tidaknya menyisakan 2 mata pelajaran yang tidak tuntas selama 1 tahun pelajaran, maka baginya tidak berhak untuk naik ke kelas berikutnya atau ke jenjang yang selanjutnya. Kemudian, pembagian jurusan, waktu penjurusan ini dilaksanakan di awal tahun pembelajaran kelas 10.
Beberapa hari yang lalu kami dari panitia PPDB sudah menyampaikan angket yang diisi secara daring dan alhamdulillah hampir seluruhnya sudah angketnya sudah diisi, karena tinggal 2 orang ya Pak. Ya. Jadi masih ada 2 orang yang belum mengisi angket peminatan. Jadi peminatan tadi, apakah dia diberikan kelas matematika IPA atau kelompok IPS, itu juga sangat dipengaruhi oleh hasil psikotes. Hasil psikotes ini kita tunggu, yang mana sudah tertunda beberapa kali, yang sesuai kabarnya sudah bisa diikuti. Kita sudah bisa tes nanti setelah sesi MPLS kita hari ini berakhir. Jadi ada kemungkinan kita coba kembali setelah istirahat sholat duhur, kita coba kembali login ke psikotes. Jadi sudah ada penyampaian bahwa hari ini sudah bisa login dari pagi sampai malam, tapi diharapkan bagi yang peserta MPLS itu ini setelah kegiatan MPLS. Jadi ini kita sudah kritiknya kita sudah sampaikan sebelum MPLS ini dilaksanakan. Terutama kita sudah meminta nilai akademiknya, kemudian minat siswa, bahkan hobinya. Tinggal yang ketiga, rekomendasi psikotesnya. Karena itu juga sangat berpengaruh. Jadi minat siswa di sini dapat dilaksanakan diketahui melalui angket atau kuesioner dan wawancara. Yang kita sudah lakukan itu adalah kuesioner yang kita sudah isi, karena tidak memungkinkan untuk kita wawancara face to face. Atau cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi minat dan bakat. Selanjutnya beri kesempatan untuk pindah jurusan apabila tidak cocok pada studi semula atau tidak sesuai dengan kemampuan dari kemajuan belajarnya. Sekolah harus memfasilitasi agar siswa dapat mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dimiliki di kelas yang baru. Misalnya, setelah dicoba Anda memaksakan diri mau masuk kelompok MIPA, setelah dicoba 1 bulan ternyata Anda tidak sanggup, maka sekolah memfasilitasi untuk beralih ke program IPS. Begitu pula sebaliknya. Jadi ini diberikan waktu paling lambat 1 bulan. Jadi akan dipikir-pikir, sanggup tidak saya belajar matematika 7 jam 1 minggu. Kalau tidak sanggup, saya IPS saja. IPS itu matematikanya cuma 3 jam. Oke, ini yang terkait dengan kurikulum dan peraturan akademik yang berlaku di SMA 4 Maros. Kita lanjut, bagaimana belajar di masa pandemi COVID-19. Nah, ini juga fenomena baru yang terjadi. Ini terkhusus untuk anak-anak peserta didik baru. Ini sungguh luar biasa.
Anda pergi dari SMP tanpa melaksanakan ujian nasional, tanpa perpisahan. Selanjutnya, Anda masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak disambut dengan tatap muka, tapi saya berpikir tidak mengurangi eh, apa yang terjadi, apa yang seharusnya kita laksanakan menyambut anak-anakku sekalian sebagai peserta didik baru di SMA 4 Maros. Dari awal saya sudah menyampaikan ucapan selamat datang, selamat bergabung di SMA 4 Maros, sekalipun kegiatan pembelajaran kita untuk tanggal 13 sampai 25 Juli ini kita masih harus tetap berada di rumah dan kita tunggu perkembangan selanjutnya apakah kita tetap belajar di rumah atau sudah boleh mengikuti pembelajaran tatap muka tergantung peraturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Nah, sekarang kita kembali bagaimana belajar di masa pandemi COVID-19. Kenapa harus belajar dari rumah? Ini dasarnya. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020, kemudian diperkuat dengan surat edaran Sekretaris Jenderal nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat COVID-19. Tujuan pembelajaran belajar dari rumah di sini memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Jadi, pemerintah berharap bahwa hak-hak peserta didik tetap terpenuhi selama masa darurat ini, sekalipun kita harus mengaksesnya dari rumah. Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Kenapa harus di rumah? Kita harus tidak kemana-mana, terhindar atau sedapat mungkin kita atau mata rantai penyebaran COVID-19. Kita ketiduran. Jadi tetap harus di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan bagi pendidik. Untuk sekolah, dapat kita bayangkan peserta didik di SMA 4 Maret itu lebih 800 orang. Kalau ada salah satu di antara kita yang tahu dari lagi kalau kondisi seperti sekarang ini kita sudah sekian bulan, sudah 3 bulan, sudah hampir 4 bulan bertemu wajah. Hingga belajarnya dari rumah. Kesehatan lahir batin didik, pendidik, kepala sekolah, dan seluruh warga satuan pendidik.
Kan. Jadi, pandemi kan, jadi kesulitan masa pandemi sekarang ini. Jadi gambar mana? Ini bisa berbeda. Siswa-siswanya tersebut itu dia materi belajar yang mungkin diminta kalian di rumah dengan orang tuanya di rumah. Kemudian model pembelajaran. Jadi model pembelajaran di masa pandemi ini yang pertama ada yang moda daring full, daring penuh. Semua dikerjakan melalui dengan menggunakan jaringan. Jadi daring itu dalam jaringan. Jadi kita menggunakan betul-betul menggunakan fasilitas internet, jaringan internet yang memadai untuk bisa kita berada di sini. Selanjutnya ada yang namanya daring kombinasi. Ini yang paling banyak dilaksanakan. Jadi daring kombinasi ini kita menyampaikan materi melalui menggunakan jaringan net, misalnya mencari mengakses materi, kemudian diberikan modul, modulnya itu dikerja secara manual, ditulis di rumah, boleh ditulis tangan, boleh ditulis secara langsung, kemudian diupload lagi ke guru mata pelajaran, atau ada juga yang hasilnya
dikumpul secara manual, mungkin melalui beberapa yang lebih mudah diakses, kemudian disetor ke guru bersangkutan, atau dibuat dalam bentuk portofolio, nanti di akhir-akhir bisa disampaikan ke guru mata pelajaran yang bersangkutan. Itu yang namanya daring kombinasi. Jadi ada yang harus mengakses internet, kemudian mengerjakan modulnya secara manual. Kemudian ada juga yang memang moda luar jaringan. Untuk daerah-daerah yang tidak dijangkau dengan internet, itu kita menggunakan moda luar jaringan. Caranya seperti apa? Peserta didik mungkin sehari datang ambil buku, ambil modul yang disiapkan oleh guru di sekolah, kemudian pulang, modul mungkin dikerjakan dengan menggunakan batasan waktu yang ditentukan. Untuk misalnya, modul 1 diberi waktu 2 minggu. Setelah 2 minggu, harus kembali ke sekolah menyetor modul 1-nya, mengambil lagi modul 2, dan seterusnya. Kemudian ada moda tatap muka. Untuk daerah yang sudah berada di zona hijau, itu sudah diberikan izin untuk melaksanakan moda tatap muka di sekolah, dengan catatan membawa surat persetujuan dari orang tua masing-masing. Hanya saja untuk sekolah kita sampai hari ini masih berada di zona merah, sehingga kita tidak bisa melakukan moda tatap muka sampai batas waktu yang diizinkan oleh pemerintah. Kita masih harus bersabar, masih harus di moda daring kombinasi, ataupun kalau ada Bapak Ibu guru yang mampu membuat modul daring, itu diizinkan. Bagaimana cara belajarnya? Jadi yang pertama, bahan pelajaran. Guru menyiapkan pelajaran dalam bentuk apapun sesuai dengan dasar yang akan disampaikan. Sedangkan proses belajar di rumah dilakukan online, grup, mungkin sedikit agak mudah di maka di TPRI terjangkau secara merata. Kemudian email Google Classroom. Ini juga ada Bapak Ibu guru di SMA 4 yang menggunakan ini. Kemudian ada web sekolah. Kemudian ada yang menggunakan EduTech. YouTube ini biasanya dikombinasi dengan modul. Mudah dijangkau oleh peserta didik. Jadi kita berharap seperti itu. Bapak dan Ibu guru yang mengajar berusaha semaksimal mungkin pembelajaran yang pun untuk daring tersebut. Kemudian siswa mempelajari materi yang disajikan, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan. Melakukan monitoring pelaksanaan daring, jadi sekalipun daring
grup. Jadi nanti setiap tersendiri itu di absen untuk ikut pelajaran yang tersedia hari itu. Kemudian guru memberikan penjelasan jika ada pertanyaan dari siswa dan juga membuat umpan balik atas pembelajaran online yang telah dilakukan. Jadi sekalipun dalam bentuk online, peserta didik tetap harus mengajukan pertanyaan kalau ada yang tidak dipahami melalui grup-grup WA tersebut. Hanya kalau kita menggunakan grup WA. Selanjutnya, jadi tadi tugas guru di sini menyiapkan bahan ajar, menentukan media yang akan digunakan. Kemudian mengunggah media pembelajaran, baik itu berupa modul, tutorial belajar, pembelajaran, pelatihan soal, kerja siswa, ke media yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. Kemudian wajib memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan siswa. Kemudian guru memeriksa dan melakukan evaluasi atas proses pembelajaran daring atau belajar di rumah untuk mendapatkan umpan balik hasil pembelajaran. Jadi jangan merasa jauh di guruku, tinggal di Haji Bancak sana, saya tinggal di Tadeang, tidak lihat jauh. Sehingga kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan secara maksimal. Kita harus berusaha bagaimana mengakses media-media yang sudah disepakati tadi. Tugas siswa di sini mempelajari bahan atau materi pembelajaran yang diunggah melalui media yang telah disepakati. Jadi guru tadi memberikan melalui media, siswa mempelajari melalui media tersebut yang sudah disepakati. Kemudian siswa dapat melakukan diskusi dengan guru, siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa lainnya melalui media online jika masih ada hal yang kurang jelas dari materi yang diberikan. Memastikan siswa melaksanakan kegiatan belajar di rumah masing-masing dan membatasi izin kegiatan di luar rumah melalui koordinasi dengan wali kelas, guru, atau sekolah. Membantu siswa menerapkan pola hidup bersih di rumah. Jadi ini pelibatan orang tua dalam pembelajaran daring. Saya kira ini gambaran yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di lain kesempatan. Di grup yang kita sudah buat. Jadi setelah ini, insya Allah pada hari Sabtu nanti kita sudah akan membagi kelas, tapi kelas itu belum secara permanen sampai menunggu hasil psikotesnya selesai. Jadi kita buat kelas sementara, hari Sabtu itu sudah, setelah kami sudah bagikan pembagian kelasnya, dan mungkin juga sudah ada wali kelasnya. Jadi di sini kita sudah bisa berkoordinasi dengan Bapak wali kelas kita, sehingga masalah-masalah untuk pengelompokan kelas bisa diatur sedemikian rupa bersama dengan wali kelasnya. Sekali lagi, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan anak sekalian seluruh peserta didik bisa menyimak dengan sebaik-baiknya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi yang dibawakan oleh Bapak Abdul Aziz. Para Bapak diucapkan terima kasih. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.